حبيبنا ياسين. طيب طيب بارك الله. الحمد لله الواحد القهار الذي أغرق في لجة البحر في جلجة عين بحر الوحدة. اللهم بأحديتك فأغرقنا فيك يا أحد يا أحد يا واحد بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الموحدين وعلى آله المطهرين. أما بعد. Abuya Habib. Nah, kalau beliau abuyanya hakiki. Kalau saya abuyanya lakobi aja. Habib Yasin bin Tahir Al-Haddad. Ya. Semoga Allah berkahi beliau. Amin. Semoga hadirnya zuriat Nabi SAW di majelis ini tanda nazrah Muhammadiyah ada pada kita. Amin. Dan begitu juga sahibul majlis Kiai Sudarno bin Slamet Al-Wahidi. Kasih nisbatnya dong. Al-Wahidi, murid dari Mbah Yai Syekh Abdul Majid. Ya, Mbah Yai Abdul Majid ini kalau kita baca sholawatnya terlihat ada beberapa thariqah di dalam dirinya, dan yang paling pasti thariqah Idrisiyah. Idrisiyah itu satu-satunya thariqah yang sering menggunakan kalimat fi kulli lamhatin wa nafasin. Nah, itu khasnya. Namun beliau sepertinya tidak mau menyebut nama thariqah karena khawatir orang takut gila. Karena di Jawa dulu masuk thariqah dituduh gila. Ternyata beliau buat majelisnya lebih gila lagi daripada orang thariqah. Lebih gila rindunya kepada Rasulullah SAW. Lebih gila rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat wahai orang-orang gila. Satu kali Sayyidina Umar berkalam, ya Rasulullah, apa-apaan itu orang zikir kok nangis-nangis, ya, kayak orang gila. Hadis Imam Baihaqi. Apa kata jawab Sayyidina Muhammad SAW? Uzkurullah hatta yakulu al-munafiqun majnun. Zikirlah kamu sebanyak-banyaknya, seasik-asiknya, sehingga orang munafik tuduh kamu gila. Akhirnya Sayyidina Umar berhenti mengatakan itu gila, karena khawatir disebut munafik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau dan murid-muridnya dan pengamal sholawatnya, pengamal zikir-zikirnya diberkahi nazrah rahmah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali itu kalau mau angkat wali cukup pandang aja, Pak. Banyak orang beramal ribuan tahun tapi tidak dipandang oleh wali, nggak diangkat. Maka kalimat tadi itu wanzur ilayya sayyidi binazratin musilatin lil hadra aliyah, itu dia. Kalau di dalam silsilah tariqat Naqsyabandi ada seorang imam namanya Imam Maulana Ma'sum bin Ahmad bin Abdul Ahad As-Sirhindi Al-Faruqi, zuriat Sayyidina Umar Al-Faruq. Beliau mujaddid setelah ayahnya. Apa kata murid-muridnya? Man nazarahu syekhuna asbaha waliyan. Orang yang dipandang dengan dalam oleh guru kami pasti jadi wali. Loh, dari mana dalilnya? Coba yang belajar hadis, siapa yang disebut sahabat?
Sahabat Nabi itu siapa? Man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman, tasdik dan mati dalam keadaan iman. Itu memandang Nabi. Gimana kalau Nabi yang pandang? Kalau Nabi memandang, maka Nabi doa, ya Allah pilihlah untukku 2 orang berani di Mekah, salah satu saja yang jadi awanku, jadi penolongku. Terpilihlah Sayyidina Umar karena Nabi meliriknya. Jadi sekali dipandang Rasulullah SAW, selama-lamanya dipandang oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka wali-wali Allah itu kalau buat nazrah, ini beda dengan ro'a, ru'yah. Kalau nazrah itu ada faidnya, ada limpahan nurnya. Semoga majelis ini dilimpahkan oleh Allah al-faid ar-rahmani, amin rabbal alamin. Seperti ditulis Syekh Abdul Qadir Jilani, al-fathur rabbani wal faid ar-rahmani. Ditulis juga oleh Sidi Ahmad Tijani, al-faid ar-rahmani. Judul kitab. Padahal itu bukan judul, itu gelar kewaliannya. Itu gelar apa? Kewalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur, alhamdulillah, negeri ini negeri yang memberi kebebasan untuk orang bermajelis. Alhamdulillah. Ya, ini kan sudah seberangnya sudah negara lain kan. Itu nggak boleh bikin majelis begini sembarangan. Bisa dibubarin, bisa difatwakan sesat, ya. Apalagi tidak gabung dengan Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah. Ya kenapa tidak gabung? Karena ini bukan Thariqah, ini majelis salawat, gitu ya. Walaupun isinya Thariqah juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya janji kita coba bongkar dikit-dikit lah, ya. Apa sih isinya salawat wahid? Nah, tapi syaratnya kondisi dulu anak-anak itu. Anak-anak itu coba dipisah-pisahin dulu. Jangan diusir, dipisahin aja, ya. Khalas. Mari kita kirim suratul Fatihah untuk orang yang mempopulerkan salawat ini. Syekh Kiai Haji Abdul Majid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah. Syaratul dina muladhdallin. Hal pertama yang beliau lakukan adalah bertawassul, ya. Ihda'us thawab ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berapa kali Fatihahnya? 7. Nah, itu ada rahasianya itu. Orang kalau Fatihah 7 kali, cepat istihdar nabinya, cepat merasakan hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selalu hadir karena alam ini tercipta dari nurnya, ya. Alam ini tercipta dari nurnya. Gimana kalimatnya? Alaika nurul khalqi hadiyal anami. Wahai Rasulullah, engkaulah sirnya semua cahaya yang ada di alam semesta. Semua makhluk tercipta dari nurnya. Maka orang memandang kemanapun sebenarnya ada sir nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau orang faham begini, mimpi itu mudah. Yang bilang mimpi susah, lah mimpi tidak diusahakan. Mimpi itu mauhibah, hadiah bagi orang yang cinta. Mungkin kita kurang cinta sehingga masih belum jumpa di alam mimpi. Maka tidak usah urus mimpi, uruslah pikiran saat sadar, uruslah kolbu saat kita jaga. Adakah kita merindui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu saya
ringkas-ringkas aja, karena banyak ini ya. Ini sholawat ahadiyah ini, wahidiyah ini, kalau kami diizinkan mengurai sholawat ahadiyah. Ternyata sudah ada sholawat tapi lebih ringkas sholawat ahadiyah, cuma 3 kalimat. Kalau ini panjang, tapi isinya mirip dengan sholawat Ibnu Mashis. Maka tidak ada kebatilan di dalam sholawat wahidiyah, sesuai dengan warisan-warisan ulama. Nah ini saya sering kasih ilustrasi. Pergi ke Mekah, pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Air Zam-Zam. Pergi ke Madinah, pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Ini bukan lagi pantun, saya nggak pantun. Oleh-oleh Madinah apa? Oleh Mekah, Zam-Zam. Kalau kita ke Jakarta, oleh-olehnya apa? Tahu? Apa oleh-oleh Jakarta? Hah? Belum sampai. Saya doakan sampai, Pak. Kalau ke Pontianak, apa oleh-olehnya? Hah? Masa tak sampai juga. Apa oleh-oleh Madinah khasnya Pontianak apa? Ketemu Pontianak. Hah? Tempoyak. Oke, itulah ide itu. Kalau kita ke Jawa Tengah, ke Jepara, ke Kudus, oleh-olehnya apa? Jenang. Paham sudah? Berkunjung ke negeri zahir, oleh-olehnya zahir. Kalau orang diperjalankan ruhnya ke kota-kota cahaya, ke alam-alam malakut al-a'la, al-jabarut al-uliyah, kalau dia pulang dari sana, maka dia pun bawa oleh-oleh. Kalau pulang dari alam malakut itu alam malaikat, alam zikir, maka pulang-pulang dia bawa zikir. Jika dia pulang dari alam jabarut, dia pulang bawa ilmu ma'rifat. Ada lagi di atasnya, nama disebut lahut. Jika dia pulang dari alam lahut, dia pulang bawa ilmu keilahian. Ada lagi di atasnya, tapi saya tidak boleh bukannya. Kira-kira kalau wali pulang dari alam malakut, yang dia bawa apa tadi? Zikir. Kalau pulang dari jabarut, kemakrifatan, nanti diurainya, dikemasnya dalam bentuk sholawat. Sayyidina Ibnu Mashis, guru dari Abul Hasan Syazili. Imam Syazili ini cari wali kutub ke Baghdad. Kata orang Baghdad, ngapain kamu sini? Di kampung ada wali kutub. Maka pulang dia, ketemu di Maroko, namanya Al-Imam Abdussalam Ibnu Mashis. Diajarkan dan ditalkin zikir, lalu diberikan salawat, namanya salawat Mashisiyah. Isinya mirip dengan yang di tengah sini. Antaghriqani fi lujjati bahril wahdah. Mirip-mirip tapi beda, ya. Nanti kita urai itu kalau sampai, ya. Ibnu Mashis rohaninya turun dari negeri-negeri cahaya alam jabarutil ulya, pulang bawa salawat kemakrifatan. Paham maksudnya? Kalau ke Mekah ketemu banyak bangsa nggak? Ya, tapi ketemu banyak bangsa nggak ketemu wali, percuma. Maka yang paling penting jumpa seorang wali atau pemimpin wali atau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu sudah paling cukup. Maka beliau ketika rohaninya sadar, beliau kemudian menggubah sholawat. Maka sholawat ini gak boleh dikarang-karang dari akal. Dia mesti hasil oleh-oleh dari sana.
Itu yang disebut man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Secara ilmu fikih, siapa yang buat sesuatu yang baru, bukan bagian dari urusan kita, agama kita, tertolak. Itu secara hukum fikih disebut muhdats bid'ah. Dalam ilmu hakikat, segala satu yang dikarang-karang tidak bertahan. Kalau dikarang-karang rasanya hambar. Tapi kalau sholawat wahidiyah dibaca, bikin rindu gak? Bikin kolbunya bergejolak gak? Kenapa? Karena dia tidak disusun dengan akal, dia disusun dengan kolbu. Ya, saya ditegur orang juga, Kiai, kenapa dia datang ke wahidiyah itu gak mau tabaroh? Saya nggak nyari toriko mutabarak, torikot saya sudah banyak. Saya ingin ketemu saudaraku perindu Rasulullah SAW. Saya jumpa orang-orang yang di kolbunya ada nur tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Tadi sore kita ke tempat beliau, ya, TKN Tariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Suryalaya Bahanam. Kita tidak menutup diri dari orang yang punya jalur tariqah lain dari kita. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Jika benar saudara ini, Anda ini seorang beriman, pasti ada hubungan saudara nur iman di kolbunya. Ya, semoga malam ini bukti dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bukan taqiyah, bukan dibuat-buat, bukan cari muka. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang jadi konflik kritik di zaman itu, ramai sekali orang menghujat Mbah Abdul Majid karena beliau bertawassul mengirim ila hadrati al-ghaus, ya, ghausi hazaz zaman, gitu ya, wa awanihi wa sairi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Coba diterjemah. Kepada ghaus, pemimpin para wali itu disebut ghaus. Ghaus itu wali kutub tapi pemimpinnya. Kutub itu disebut kutub. Kenapa? Karena kolbunya terporos hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Kutub itu jumlahnya 313. Pemimpinnya disebut Ghaus. Apa pemimpinnya? Ghaus. Kok disebut Ghaus? Kalau semua kutub sudah mentok, zikir, doa, ma'rifatnya sudah gak mempan, dia ngadunya sama Ghaus. Wahai Tuhan Ghaus, tolong bimbing kami. Rabbini, bimbinglah kami. Itu dia. Al-Ghaus saya menyaksikan sendiri. Masih ingat pandemi nggak, Pak? Masih ingat pandemi? Itu banyak kiai doa, ya Allah angkatlah ya Allah pandemi. Nah, itu dia nggak ngerti itu. Mohon maaf kalau ada kiai yang begitu. Kalau di sini majelis juga ada begitu. Berarti belum ketemu Ghaus. Kalau wali, dia memahami jika Allah berkehendak sekarang pandemi, pandemilah. Tidak usah kemudian minta diangkat. Kapan minta diangkat? Kalau Allah suruh angkat. Paham? Jadi kita ini kalau ada bala, bencana, ujian, jangan langsung minta diangkat. Siapa tahu Allah ada skenario. Ternyata benar. Selama pandemi mungkin banyak orang terkena virus, tapi di saat yang sama Allah bukakan pintu langit, Allah bukakan kemakrifatan, maka majelis-majelis rohani tambah kuat. Betul nggak? Majelis-majelis zikir tambah solid. Karena mau lari kemana lagi? Tonton TV isinya itu, buka handphone isinya itu, keluar ditutup, di lockdown ya. Kalau kiri kanan lockdown, cuma di sini yang tidak lockdown ya. Betul nggak? Fa ainal mafar, mau lari kemana? Mau lari kemana? Kalau bukan masuk lagi ke dalam diri sendiri.
Jadi siapa Ghaus Hadza Zaman? Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Mungkin orang nuduh Mbah Abdul Majid ini ngaku jadi Ghaus, tapi sepanjang Kiai jumpa beliau nggak ngaku Ghaus ya? Nggak ada. Beliau bilang ila Ghaus Hadza Zaman wa awani. Akwan itu orang-orang yang bantu beliau, ring satu beliau. Coba perhatiin, Nabi Muhammad SAW sahabat utamanya berapa? 4. Nah, itu namanya Awan. Namanya apa? Atau wuzara, wazir, atau disebut khulafa seperti di hadis ya, khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu istilah-istilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa lain dari Awan. Maka Awan ini jumlah berapa? 4. Terus wasairi auliyahi ta'ala, dan seluruh para wali. Berarti beliau ini baca Fatihah untuk pemimpin wali, ring satunya wali, Ghaus Zaman, dan semua wali-wali di semua tempat. Dapat gak? Mau wali tarekat Khalidiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Syatoriyah, dapat semua. Betul gak? Maka saya hakul yakin pengamal Wahidiyah tidak benci kepada thariqah, tidak benci kepada para imam. Justru mereka pencinta thariqah dan para imam, karena selalu difatihain setiap hari. Allahumma ya wahid, ya ahad, ya wajid, ya jawad. Beda nggak wahid sama ahad? Beda nggak Pak? Wahid sama ahad beda nggak? Apa bedanya? Beda hurufnya. Ya salam. Kalau mau ngerti wahid ahad, belajar martabat 7 ya. Ini karena waktu pendek saya kasih clue aja. Ada kajian kita tentang martabat 7, silakan disimak. Ada perbedaan martabah al-ahadiyah dan martabah al-wahidiyah. Monggo nanti disimak. Kalau itu panjang sekali. Itu pertemuan berkali-kali, saya ringkas menjadi beberapa jam saja. Intinya, wahid itu nama Allah sudah zahir. Kalau ahad, nama, asma, af'alnya belum zahir, masih batin dalam sirzatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang manggil ya wahid, ya ahad, maka sebenarnya kemakrifatan dia sampai ke sana. Wahai yang namanya telah zahir ataupun namanya masih tersimpan di dalam kerahasiaannya. Paham gak? Insya Allah Pak. Walaupun kepala tidak paham, ruhnya pasti paham Pak. Karena ini makan ruh. Makanan ruh itu, walaupun otak gak sanggup, ruhnya asik aja. Ruhnya asik aja, tenang aja Pak. Ini Ar-Razi ini ngomong apa gitu, udah diarin aja, tasdik aja Pak. Ya wajid, ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Beliau ini wafat tahun berapa Kiai? Mbah Abdul Majid ini? Enggak, kira-kira tahun berapa wafat itu? Tahun 90-an. 90-an. Berarti pernah ke Mekah ketemu dengan Syekh Ahmad As-Sunusi berarti. Atau ketemu dengan Syekh Mukhtar At-Tariq Bogori di Mekah. Ya, beliau itulah yang mengijazahkan sholawat dengan lafaz begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Dibaca berapa kali? Ya, itu sholawat turun kepada Imam Syazili, lalu turun kembali kepada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Bagian dari Sadah ada Risah.
Sidi Ahmad ini Al-Idrisi, thariqatnya masyhur di Mekah, dimasyhurkan terakhir oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi saya tanya murid beliau di Purworejo, Mbah Yai, thariqat terakhir Sayyid Muhammad apa? Thariqat Idrisiyah lebih sering dipakai kan? Karena sholawatnya sholawat ikhtisar. Apa ikhtisar? Baca satu sholawat tapi hukumnya sepanjang masa. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Apa artinya? Setiap detik, setiap gerak, setiap diam, setiap nafas, semoga salawat Allah mengalir kepada baginda dan keluarganya. Ya, walaupun kita tidur, itu doa, salawat, Allah hitung kita lagi salawat. Ini diijazahkan Nabiullah Khidir, lalu Nabi Muhammad SAW secara rohani kepada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Di Negeri Sembilan itu ada namanya Thariqat Ahmadiyah Idrisiyah Linggi. Itu mulai dari syekh yang pertama sampai terakhir itu zuriat keluarga zuriat sampai 7 atau 9 generasi nggak putus. Ini baru putus ini. Ya. Saya jumpa dengan murid Tuan Guru Abdul Rashid Linggi, namanya muhaddis. Beliau punya murid seorang Habib di Brunei, namanya Al-Habib Muhsin Al-Kaf. Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf yang menyusun Ratibul Kaf, Ratib Al-Kaf. Jadi Ratib Al-Kaf ini baru nih Habib ya. Kalau Ratibul Haddad sudah lama Habib ya. Al-Attas sudah banyak, Sakran sudah banyak. Ini Ratibul Al-Kaf. Salah satu yang diijazahkan beliau salawat Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi seperti ini. Jadi salawat ini tidak ada kebatilan, tidak bid'ah, semoga diamalkan tanpa ragu dan syak. Ya, jadi jangan kemudian ragu lagi baca salawat seperti ini. Kita masuk ke doanya. Allahumma kama anta ahlu. Ya Allah, sebagaimana selayaknya Engkau. Ada yang tahu selayaknya Allah bagaimana? Hah? Ada yang tahu selayaknya Allah? Selayaknya Allah hanya Allah yang tahu. Namun kemudian ma'rifat ini diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad paling mengerti bagaimana selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, Maulana, Syafi'ina, Habibina, Qurratu Ayunina, ini bagian dari nama Sayyidina Muhammad SAW. Jadi beliau ini bernama As-Sayyid, bernama Maulana, bernama Syafi', bernama Habib, bernama Qurratu Ayun. Kalau buka kitab Dalail, jumpa nama Nabi lebih dari 200, benar nggak? Dan ini bagian dari nama beliau. Dalailul Khairat Imam Jazuli, Tariqat Jazuliyah, cabang dari Syaziliyah. Bapak Ibu Saudara bukan Allah, kita ini kalau tambah kenal orang, tambah tahu namanya, gelarnya, kebiasaannya, panggilan sayangnya. Kiai sama istri punya panggilan khusus gak? Rahasia katanya. Karena kalau beliau panggil bisa datang kapanpun ya. Nanti kalau dikasih ke saya, nanti ke saya datangnya nanti. Ada panggilan rahasia. Itu dia. Seorang kekasih juga punya panggilan rahasia kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasia itu bukan berarti yang lain nggak tahu, tapi maksudnya dia panggil dengan nama ini dan orang nggak tahu kalau itu adalah namanya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut dikit lagi nyampe ke yang paling pentingnya.
kama huwa aluhu nas'aluka Allahumma bihaqqihi. Ya Allah, kami memohon dengan keberkahan, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini namanya tawassul bizatil Mustafa. Tawassul itu ada 3 jenis. Tawassul dengan asma dan sifat Allah. Contoh, ya Arhamar Rahimin birahmatika ya Arhamar Rahimin, dengan rahmat Engkau ya Allah. Rahmat itu sifat Allah. Kita doa, ya Jawad ya Jawad ya Jawad ya Wajid ya Wajid ya. Ya Ghani ya Mughni aghnina amma siwak. Kita namanya bertawassul dengan asma. Ada tawassul dengan amal soleh. Orang yang terjebak ya masuk goa, di dalam goa masuk, tiba-tiba ketutup oleh batu sakhrah. Maka orang ini yang bertiga sebut semua amal dia yang paling ikhlas dan mengatakan, ya Allah, jika betul aku ikhlas tolong buka. Yang satu kebuka sedikit, yang satu lagi buka sedikit, yang terakhir kebuka lagi semua. Itu tawassul dengan amal soleh. Adakah amal soleh tanpa orang soleh? Nah, inilah perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Paham? Bagi Wahabi boleh tawassul dengan amal soleh, tapi tidak boleh tawassul dengan orang soleh, kecuali orangnya hidup dan ada di hadapan. Nah, ini kita kasih tahu kepada Wahabi. Kami tidak benci Wahabi. Bagi Anda, bagi antum, Nabi itu mati dan tidak ada di hadapan. Tapi bagi kami, Nabi itu yang wafat cuma tubuhnya, ruhnya, nurnya masih menyebar dan ada di sekitar kita, bahkan tidak pernah berpisah dari kita. Oleh karena itu, bertawassul dengan Nabi bagi kita tawassul dengan hadir al-hayy. Maka kaidah Wahabi tidak masalah. Apa kaidah Wahabi? Boleh tawassul dengan orang soleh yang hidup dan ada di hadapan. Hidup, ada di hadapan. Nabi Muhammad SAW hidup atau mati? Hidup atau mati? Hidup atau mati? Hidup atau mati? Oke, yang kencang dong ya. Para syuhada boleh nggak kita sebut mati? Lebih mulia Nabi atau para syuhada? Jika syuhada haram disebut mati, apalagi sayyidu syuhada, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih mulia daripada semua syuhada, semua aulia dan nabi rasul. Jadi Nabi Muhammad hidup atau mati? Hidup. Kalau yang hidup sekarang ruhnya, ya sudah ruhnya, tergantung keyakinan antum lah. Nurnya terserah. Ya, hanya jasadnya yang berpulang ke tanah, tapi nurnya masih mengalir. Sir sari nur zati. Apa kata Wahabi? Bertawassul dengan orang yang hidup dan hadir. Bagi kita, setiap kita baca salam ke beliau, beliau hadir dimanapun kita berada. Dan itu bukan ajaran sesat, itu ajaran beliau sendiri. Beliau yang mengatakan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, aku balas salamnya. Ya, fa'arudda alaihi salam, aku balas salamnya. Maka tadi kita baca sholawat dulu ya. Ini rahasianya kenapa Syekh Mbah Abdul Majid buka dulu dengan tawassul, lalu sholawat, lalu baru tawassul. Allahumma bihaqqihi, dengan hak kemuliaan Sayyidina Muhammad kami bertawassul. Bertawassul dengan Nabi Muhammad salah satu cara cepat doa mustajab. Sayyidina Adam baru diampuni setelah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang buta ya datang ke Sayyidina Utsman bin Affan, minta disembuhkan dengan doa. Tapi Sayyidina Utsman lagi sibuk, maka ditarik oleh Utsman bin Hunayf. Kata Utsman bin Hunayf, sini kawan, jangan ganggulah Utsman tuh ya.
sama saya aja. Dulu ada orang buta datang ke Nabi, lalu Nabi ajarkan sholat 2 rakaat, wudu, sholat 2 rakaat, doa. Doa tawassul, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika diusap mukanya, matanya langsung bisa lihat. Ya cuma itu tergantung yakin orang itu. Kalau orangnya nggak yakin, mau 1000 kali sholat dan tawassul tidak balik-balik matanya ya. Tapi apa kata Nabi? Jika kamu sabar, sebaiknya kamu tetap buta. Karena fitnah mata ini banyak sekali. Benar nggak? Mau kiai nggak kiai, mata ini kalau sudah ngelihat yang bening jelalatan Pak. Jujur kiai, sohe nggak? Sohe. Jadi sebenarnya yang dikhawatirkan oleh orang Wahabi saudara kita itu bahwa tidak boleh tawassul kecuali dengan hidup dan hadir, itu sesuai dengan kaidah kita. Bagi kita Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan bagi kita setiap kali kita baca salam beliau hadir, nurnya, jawaban salamnya. Maka kita tawassul ke beliau, bukan bertawassul dengan yang mati, bukan bertawassul dengan yang tidak hadir. Cocok nggak kita mau Wahabi? Cocok nggak? Cocok aja. Ya, jadi cocoknya mazhab Wahabi itu mazhab para wali besar. Cuma diajarkan ke orang awam. Ya, cocoknya akidah Wahabi itu diajarkan ke siapa? Wali-wali besar. Sayangnya diajarkan ke orang awam, jadinya jadi aneh. Ya, jadi salah paham. Jadi kita ada masalah sama Wahabi? Gak ada masalah, yang ada cuma salah paham. Yang ada cuma salah paham. Oke. Antughriqana fi lujjati bahril wahdah. Tolong ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka karamkan aku, tenggelamkan aku, celupkan aku, hanyutkan aku dalam gelombang samudra keesaan Engkau. Karena yang paling mengerti samudra keesaan Allah siapa? Nabimu. Dan yang boleh mengizinkan orang rekomendasinya mesti rekomendasi Nabi Muhammad. Jadi kalau orang nggak dapat nazrah Nabi Muhammad, nggak boleh dia berenang di lautan ma'rifat. Nah, istilah yang turun yang didapat oleh Syekh Abdul Majid ini, istilahnya lujjati bahril wahdah. Istilah itu juga ada di salawat Syekh Abdul Qadir Jilani, juga ada di salawat Ibnu Mashis. Kalau di Ibnu Mashis, lemparkanlah aku ke dalam samudra biharil ahadiyah. Mirip tak? Mirip ya Habib ya. Jadi bedanya apa? Kalau di sini hanyutkan aku, lenyapkan aku, tenggelamkan aku. Kalau Ibnu Mashis, lemparkan aku, ya. Aku nggak mau, paksa aja gitu maksudnya. Bermohon-mohon kepada Rasulullah SAW, ya, supaya Rasulullah memberi syafaat kita, supaya kita dikaramkan, ditenggelamkan, dihanyutkan dalam samudera keesaan. Kalau orang sudah tenggelam dalam keesaan Allah, apa efeknya Pak? Apa efeknya Pak? Ini jangan gagah-gagahan doang baca salawat beginian. Mesti ada efeknya. Mesti ada buahnya. Mesti berbuah. Kalau enggak nanti beliau nangis di alam sana. Ya, muridnya gagah-gagahan doang baca salawat. Ya, apa buahnya? Yang maha wujud itu cuma Allah. Sedangkan selain Allah bersumber dari wujudnya. Maka al-wujud al-hakiki wujud Allah, selain beliau, selain dia hanya limpahan dari wujudnya. Nih muqaddimah. Baru muqaddimah. Kita nggak boleh dalam-dalam amat ini. Karena majelisnya majelis am. Ya, ini pakai akidah Asy'ari aja. Imam Asy'ari yang menyusun sifat 20, apa kata beliau?
Wujud itu dua aja. Wujud yang ada dengan zatnya, wujud yang ada karena diwujudkan oleh zat pertama. Wujud yang kedua siapa? Wujud diadakan oleh wujud yang disebut al-mawjud, ya, bi ghairihi, yang wujud karena diwujudkan. Kita ini wujud sendiri atau diwujudkan Allah? Maka dalam bahasa akidah kita dicipta. Tapi dalam bahasa ma'rifat kita difaidkan, dapat limpahan wujud. Nah, beda nggak? Apa perbedaan dicipta dengan dilimpahkan? Kalau dicipta tadi tiada menjadi ada. Ini bahasa ahli akidah. Kalau bahasa perindu pecinta, bahasanya faid, limpahan. Kita ini terlimpah dari wujud Allah SWT. Maka kita ini limpahan wujudnya, tapi kita bukan wujud Allah. Kita ini hanya limpahan dari wujud, tapi kita tidak langsung. Wujud Allah melimpah pertama kali menjadilah Nur Muhammadi, An-Nur Al-Muhammadi. Karena tercipta dari nur Allah, maka disebut nur zati. Sedangkan kita ini nur idafi, ya, nur wasfi. Kita ini nur yang bercabang, yang terpancar dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu kalau baca sholawat rindu. Kenapa? Seperti anak rindu sama ayahnya, seperti anak rindu dengan leluhurnya, seperti seseorang rindu dengan kampungnya. Pak Kiai, kampungnya mana, Pak Kiai? Di mana itu? Keburaya. Di Kabupaten Keburaya. Kabupaten Keburaya. Dari sini Pontianak. Pulang berapa sekali? Sekali sebulan, sekali berapa? Sekarang domisili sini. Oh, udah jadi orang sini. Udah tegadai orang sini, jadi sini orang sini, ya. Oh, sudah dibeli sama orang Mempawah. Cintanya sudah tergadai, ya. Alhamdulillah. Tapi masih rindu kampung nggak, Ge? Rindu kampung. Tapi kampung sejati bukan lahirnya jasad ini. Kampung sejati ketika nur kita terbit pertama kali. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Jawa Wusta. Ini Habib ini kita kira orang Yaman, ternyata orang Jawa Tengah. Jawa Timur, ya, Garbia, Syarqiyah. Di mananya itu Habib? Madura. Idan antum Maduri, Sumenepi, ya. Oh, berarti kenal dengan Kiai Ali Wafa, ya? Kiai Ali Wafa, Syekh Ali Wafa ini punya Bunten. Beliau ini mursyid tariqah Naqsyabandiyah Muzhariyah, punya anak orang alim, boleh disebut di antum ini kan Arab maklum misalnya. Ya. Jadi sekampung dengan Habib itu, ya. Itu guru saya Habib. Sanad juga ke orang Madura, ya. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi kita ini harus memohon-mohon kepada Allah dengan bertawassul kepada zat yang sudah lama ia tenggelam, bahkan menjaga lautan Bahrul Wahdah, lautan keesaan. Lalu kalau kita betul-betul sudah tenggelam dalam samudra keesaan Allah, apa efeknya? Nah, tadi pengantarnya wujud kita limpahan dari wujud Allah, tapi bukan seperti air melimpah, ya. Nah, itu menyerupakan Allah dengan makhluk dan tidak boleh. Bukan, ini hanya istilah. Hanya apa? Hanya istilah. Tertib akli, mustalah lughawi, ya, istilah-istilah bahasa aja. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Laisa kamitslihi syai'un, hanya Dia yang tahu bagaimana Dia. Huwa kama huwa ahlu. Nah, itu maknanya tadi. Maka ketika Allah tiupkan ruh bersama nur ke dalam jasad ini, coba perhatiin, kalau tubuh disebutkan inni khaliqun basyaran min tin, surat
Ya, surat apa itu? Inni khaliqun basaran min tin, sungguh aku ciptakan manusia daripada tanah. Aku cipta dari tanah. Surat Sad ayat 70, 172, 73. Coba perhatikan nanti ya, dicek di rumah. Mungkin nomornya bisa geser dikit. Setelah sempurna, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembus roh. Maka roh dihembus, sedangkan tubuh dicipta. Maka istilah Quran ada yang makhluk, ada yang manfukh. Itu istilah Quran. Kalau dalam ayat yang lain, dalam surat apa misalnya? Surat yang kita biasa baca rakaat kedua hari Jumat. Surat apa? Hah? Itu mah standar itu. Setelah surat sajadah, Al-In, ya, Al-In, faj'alnahu sami'an basira. Di Quran ada khalaqa, ada ja'ala. Kalau Quran sendiri itu ja'alna, kami jadikan. Quran itu bahasa Arab. Ja'alna itu bukan ciptaan. Dan Allah menyebut pendengaran kita, pandangan kita, bukan mata. Kalau mata dicipta. Kalau pandangan disebut di Quran, kami jadikan pada tubuhnya, pada matanya pandangan. Kami jadikan pada telinganya pendengaran. Jadi Allah nggak sebut istilah sama dan basor pada manusia sebagai makhluk, meskipun dia makhluk. Meskipun dia makhluk, tapi Allah sebut. Kenapa? Supaya orang ini nanti tenggelam dalam samudra keesaan. Gimana maksudnya? Dalam hadis Imam Bukhari. Nah, ini yang paling inti yang mau saya sampaikan malam ini. Semoga paham. Paham nggak paham? Semoga paham. Paham nggak paham? Fa'ilam tafham al-yawm satafham ghadan. Fa'ilam tafham al-ghadan, fa'ilam tafham al-ghad satafham ba'da ghad. Fa'ilam tafham fil hayah satafham ba'dal mamat. Kalau nggak paham sekarang, semoga paham besok. Nggak paham besok, semoga paham besok lagi. Nggak paham besok lagi, paham setelah mati. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, "Faidha ahbabtuhu, jika aku telah cinta kepada hambaku." Kalau bahasa solawatnya, apabila aku telah tenggelamkan dia dalam lautan cinta keesaanku. Ini bahasa salawatnya. Kalau bahasa nabinya apa? Allah berfirman hadis qudsi, "Faidha ahbabtu, jika aku sudah menenggelamkan dia dalam cintaku." Kita ini kalau cinta, ingin kekasih kita ikut kita, benar nggak? Maunya kita, maunya dia. Maunya dia tunduk sama kita. Nah, itulah egonya cinta. Itu sifat Tuhan, jangan dipakai. Itu sifat tuh jangan dipakai. Jangan kita kemudian mau tunduk semua kehendak istri ke kita, jangan begitu. Istri juga jangan begitu. Semua kemauan istri harus suami ikut. Itu yang boleh hanya Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Jika aku telah tenggelamkan hambaku dalam cintaku, dalam samudra keesaanku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku tukar samaknya jadi samakku. Aku ganti basornya, pandangannya dengan pandanganku. Aku ganti semua jeroan dia, semua batiniahnya adalah pancaran dari sifat-sifat ma'aniku. Ya, kira-kira begitu. Maka jika dia memandang dengan pandangan Allah. Jika dia mendengar dengan samanya Allah. Coba cek, ada nggak di setelah itu? Ada nggak di ujung salawat? Hatta la nara wa la nasma' wa la najid wa la nuhis wa la nata'arraq wa la naskun illa biha. Sehingga kami tidak memandang, tidak merasa, tidak mendapat, tidak bergerak, tidak diam, tidak memutuskan apapun kecuali biha,
dengan sir cinta keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Batal atau soheh ini? Batal apa soheh ini? Soheh sesuai dengan Soheh Al-Bukhari. Segitulah. Oleh karena itu saya menentang kalau ada kiai ustadz yang memfatwakan majelis-majelis zikir itu sesat. Saya bilang gini, kalau beda sama thariqat kita, ente lebih alim bina. Tapi kalau ternyata dia lebih alim dari ente gimana? Ya? Masa di fatwa sesat? Siapa tahu dia lebih rindu ke Rasulullah daripada kita. Siapa tahu dia lebih karam, lebih tenggelam dalam keesaan Allah daripada yang memfatwakannya. Ya, seperti terjadi pada Aba Gurus kumpul mufti-mufti duniawi memfatwakan dia sesat. Ternyata beliau tidak sesat. Tiba-tiba malam-malam surat untuk fatwa mau ditandatangani, disodorkan ke gurunya. Gurunya berpikir keras, ternyata dapat ilham. Ini kalau difatwakan sesat, kan dia murid saya juga. Ya, kalau salah dibimbing, kalau betul didukung, maka beliau kemudian tidak jadi fatwakan sesat muridnya. Maka saya mendukung cara ulama MUI seperti itu. Ya, dan saya yakin orang Wahidiyah ini terbuka, benar nggak? Nggak ada yang disembunyikan kan? Yang disembunyikan itu cuma rasa. Dan Bapak Ibu yang bukan Allah, rasa itu bukan bab akidah. Rasa itu bab tajribah zauqiyah. Rasa di kalbu, maka wilayah akidah tidak berlaku. Hukum akidah tidak berlaku karena dia hukum rasa. Hukum akidah itu isbat dan nafi, diiyakan atau ditidakkan. Kalau hukum rasa, zauq alam tazuk, tazuk aulam tazuk, engkau rasa atau tidak rasa, itu hukumnya. Engkau rasa isbat, engkau tidak merasa nafi. Engkau tidak merasakan nikmatnya tenggelam dalam kerinduan kepada Rasulullah, engkau tidak akan faham bab ini. Dan ini bukan untuk difatwakan, bukan untuk difatwakan, ini untuk dirasakan. Maka Imam Ghazali berkalam, ya, man lam yadhuk lam yadri atau lam ya'rif lam yudrik. Siapa yang tidak pernah melalui merasakan, dia tidak akan pernah mengerti. Semoga Allah berikan zauq tenggelam dalam lautan keesaannya, lautan cinta rindu kepada kekasihnya, sehingga jika kita mendengar dengan tajalli sifat ma'aninya, sehingga kita ketika rindu, kita rindu hanya kepada kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu, para hadirin, para habaib, para masyayikh, semoga sedikit ulasan ini meneguhkan kita untuk tetap beramal soleh, merindukan Rasulullah SAW, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.